Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa, BU Friends. Hari ini Bina Insani University kedatangan tamu agung dari Institut Bisnis Nusantara Jakarta. Di sini langsung Bu Rektornya. Merasakan ini kita podcast di tempat Bina Insani yang luar biasa. Terima kasih. Bina Insani punya yel-yelnya loh Bu. Apa itu? Bina Insani bigger, better, higher. Bigger ingin lebih besar, better ingin lebih baik, higher ingin lebih tinggi. Tamu berikutnya juga dari IBN, Bu Yukanita. Hai Bu. Selamat siang. Bina Insani bigger, better, higher. Ada juga Pak Lutfi Rahman selaku badan penyelenggara dari Universitas Bina Insani. Halo Pak Lutfi, apa kabar? Sehat Pak? Baik, hai friends, hari ini kita daulat tamu-tamu kita bicara tentang motivasi bagi kita semua untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa meraih prestasi terbaik yang kita miliki, terutama bagi anak-anak muda. Bagaimana peran perguruan tinggi untuk membuat anak-anak muda kita menjadi lebih semangat dalam meraih impian-impian mereka. Gitu ya Bu ya? Benar sekali. Monggo silahkan. Era kali ini berbeda sekali dengan era ketika 10 tahun yang lalu. Dimulai dari revolusi digital yang mempercepat semuanya, sehingga kalau saya lihat anak-anak muda sekarang cenderung tidak suka sesuatu yang lambat. Mereka dinamis, cepat bergerak, dan senang terhadap hal-hal baru. Sehingga perguruan tinggi jika ingin mendapat tempat di hati anak-anak muda ini harus sama, mereka harus sama cepatnya, kemudian suka akan hal-hal baru, karena begitu kita menggunakan sesuatu yang agak lama sedikit, katakanlah textbook dan sebagainya, lalu mereka bosan. Maka untuk menjawab itu tentu saja kita harus menjadi perguruan tinggi yang terengginas. Terengginas tuh bahasanya tuh meloncat dengan cepat supaya tadi bigger, better, higher. Demikian. Saya kira itu ya Pak ya. Jadi intinya sebenarnya sih soal inovasi ya. Bagaimana kampus bisa menciptakan inovasi-inovasi yang memberikan percepatan-percepatan dalam berbagai hal. Katanya semakin cepat semakin bagus, gitu ya. Benar sekali. Nah, ini. Nah, untuk menjawab sesuatu yang terengginas tadi, itu kan kalau kampus kan terikat pada kurikulum, aturan pemerintah dan sebagainya. Apakah sebenarnya kan kampus Merdeka itu menjawab itu? Dia tidak bisa tetap bergerak di kurikulum yang lamban, kemudian hanya terikat pada SKS dan sebagainya. Dia harus lalu keluar dari situ. Untuk keluar itu butuh kreativitas. Kreativitas tidak hanya pada anak-anak muda ini. Kreativitas harus ada juga di lingkungan dosen, lalu tendiknya. Lalu kreativitas tidak terikat, dia tidak ada batasannya. Kreativitas itu kan ibaratnya semakin liar, tapi dia masuk ke dalam track, itu akan semakin bagus. Nah, masalahnya apakah dosen-dosen yang kita punya itu punya kreativitas itu? Nah, gimana menumbuhkan itu menjadi persoalan sendiri kalau menurut saya. Setuju Bu. Jadi kreativitas itu memang sesuatu hal yang perlu dilakukan saat ini. Karena bahkan banyak orang-orang bilang bahwa kalau nggak kreatif bisa die. Iya, bisa Creative terlindas. or die. Akan terlindas oleh pesaing seperti itu. Nah, itu pun juga yang kita perlu asah kepada teman-teman sivitas akademika kita, termasuk mahasiswa juga. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana caranya agar menjadi kreatif? Bagaimana caranya agar bisa thinking out of the box?
Nah, itu yang saya juga lagi pikirkan ya. Kita menjawabnya dengan pada saat ini kurikulum diberi lebih banyak pilihan. Jadi seperti ada beberapa SKS yang disiapkan untuk bebas beraktivitas. Bisa dia internship magang di tempat lain, kemudian hasilnya kita integrasikan ke dalam SKS dan sebagainya. Bisa juga kemudian diciptakan di dalam mata kuliah itu sesuatu yang memacu tumbuhnya kreativitas. Ada mata kuliah creative thinking juga di tempat kami di IBN. Kenapa itu semua sepertinya seperti instan diciptakan? Karena makin kita telat meng-create itu, makin bosen lah tuh si mahasiswa dan makin dia ogah-ogahan. Nah, untuk itu perlu memang brainstorming juga melibatkan mahasiswa sehingga mereka menjadi bagian ya ikut menjawab bagaimana kreativitas itu ditimbulkan gitu. Jadi kita harus beranjak dari kita kasih kebebasan, tetapi ada tracknya ya, dimana kemudian itu dikaitkan dengan kompetensi ketika dia lulus. Jadi kreativitas yang diciptakan semua memperkaya kompetensi lulusan. Saya kira itu. Nah, itu macam-macam yang bisa diciptakan. Seperti di tempat kita ada bisnis plan, bisa dijalankan. Kemudian ada lagi mereka kalau yang jurusan komunikasi itu menciptakan macam-macam lalu ditonton oleh mahasiswanya. Dan seperti kayak kita mengadakan event jadi ada IO main, bukan sepertinya main-main ya, tetapi IO-nya ini benar-benar dijalankan lalu ditonton mahasiswa, diedarkan undangan kepada kampus-kampus lain. Itu kan sebenarnya menciptakan gimana kita berkreasi ya. Nah, itu salah satunya, tapi ada banyak hal lain. Pergi ke desa kayak sekarang mereka lagi bikin web design di di luar kota, mahasiswa sistem informasi. Lalu kemudian yang tadi saya cerita kita pergi ke desa Tarikolot di tempat pembuatan kaleng kue itu, lalu di sana kita menciptakan macam-macam, lalu mahasiswa rupanya senang sesuatu kreatif yang pergi keluar dari kampus. Kalau dia di kampus kayaknya suntuk banget itu terus, apalagi kalau dia lihat dosennya yang udah umur, aduh kayaknya nggak banget gitu. Nah, mungkin itu. Jadi dan kombinasi juga dosennya bisa anak-anak muda juga, karena mereka biasanya berpikir jauh lebih kreatif ya. Tetapi tentu saja tetap pada tracknya, karena ilmu kan tetap harus juga dipelajari ya. Jadi sebenarnya kalau ingin berhasil ke depan itu pertama sekali yang kita sepakati adalah bahwa kita harus kreatif gitu ya. Dan kreativitas itu harus dibangun dari bangku kuliah gitu, sejak dini gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat sekarang Mas Menteri Pendidikan kita kan telah menggelontorkan atau menerbitkan MBKM, Kampus Merdeka Belajar, seperti itu. Dan sepertinya kegiatan-kegiatan dalam MBKM itu semuanya kan mengarah kepada kreativitas mahasiswa gitu. Nah, kayak saat ini juga seperti yang tadi Bu Rektor bilang bahwa memang mahasiswa pengen sekali ada di luar kampusnya. Dan di situ mereka bisa explore, mereka bisa belajar hal-hal baru. Dan seperti hal juga saat ini mahasiswa Bina Insani juga ada yang sedang KKN tematik di Sumedang gitu. Mereka sangat menikmati itu gitu. Nah, ini kita melihat bahwa di situ mereka bisa berkiprah membangun desa, menyumbangkan pikiran dan tenaganya, dan yang paling penting mereka bisa menjadi adapt dengan suasana yang baru seperti itu. Mungkin itu yang bisa mengasah kreativitasnya mereka.
Nah, di sini ada Pak Lutfi, kita tanya, Oh iya, kira-kira selain dari kreativitas apa lagi yang bisa membuat orang sukses? Nah, ini Pak Lutfi ini Ini dia nih ya, pakarnya nih, pakarnya. Pak Indra. Enggak lah kalau pakai. Begini, Gimana, Pak Lutfi? kalau kita ngomongin soal kreativitas, segala sesuatu yang di dunia itu kan tercipta karena adanya kreativitas. Karena sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu karena adanya kreativitas gitu. Dan memang kreativitas ini memang harus ditumbuhkan dari sejak awal, apalagi bagi seorang mahasiswa kan dia mengikuti perkuliahan dalam rangka untuk menyongsong masa depan yang gilang gemilang. Tanpa satu kreativitas dia tidak akan bisa survive. Oleh karena itu memang saya setuju banget bahwa kreativitas sejak awal memang harus ditumbuhkan. Nah, kita juga harus mendorong kepada mereka untuk menciptakan kondisi dan situasi-situasi di mana bisa memunculkan ide, gagasan menjadi sebuah kreativitas yang membuat bagi seseorang menjadi bermanfaat bagi dirinya maupun bagi sekelilingnya. Kira-kira itu, Bu. Kalau dari saya sih ya. Gitu. Yang penting adalah mempunyai satu tujuan ke depan, apa yang akan diraih. Dari situ akan muncul melakukan satu tindakan-tindakan yang dibekali dengan kreativitas tadi. Gitu. Benar-benar banget. Gitu Pak Rektor. Siap. Siap Pak Lutfi. Nah, itu View Friends, hari ini kita dapat insight yang luar biasa dari tokoh-tokoh kita pada hari ini. Nah, kita daulat juga Bu Yukanita. Ini Bu Yukanita ini sering gaul dengan mahasiswa. Nah, kira-kira apa nih tips motivasi atau kata-kata bijak ya dari Bu Yukanita kepada teman-teman mahasiswa dimanapun saja berada? Monggo silakan Bu. Baik, kalau menurut saya terkait dengan kreativitas, mungkin teman-teman mahasiswa bisa juga memulai dari passionnya ya. Biasanya kalau kita melakukan aktivitas dengan kaitannya hobi kita atau passion kita itu lebih menarik gitu. Dan sekarang kan karena eranya terbatas, luas ya, di mana saja kita juga bisa belajar. Kita bisa ngambil gitu ya contoh-contoh dari orang-orang yang sukses, yang sekarang anak muda pun juga mulai banyak kan yang membangun bisnis ya, satu usaha gitu ya, dan banyak yang berhasil. Nah, kita juga bisa belajar dari sana seperti itu. Dan di kampus ini adalah wadah yang pas gitu ya kita untuk istilahnya kalau kita belajar itu ada yang mengarahkan gitu ya, mentoring dan sebagainya seperti itu. Jadi sebetulnya memulai kalau misalnya karena banyak anak-anak yang juga bingung ya, aku sebenarnya aktivitasnya apa gitu. Nah, mulailah dari passionnya yang apa gitu, kita gali lebih lanjut, kemudian kita bisa belajar dari kampus maupun dari luar, karena banyak sekali sebenarnya kita mau bisa ngulik macam-macam Pak. Mungkin intinya itu aja sih Pak, dari passion, mulai dari passion aja gitu. Dari passion. Dari hasrat gitu ya, apa yang kita sukai, berangkatlah dari situ. Jadi luar biasa. Jadi intinya View Friends, dengan kreativitas kita bisa meraih kesuksesan. Mudah-mudahan View Friends semua memahami apa yang kita diskusikan pada hari ini. Pada hakikatnya sebenarnya bagaimana kita bisa berpikir keluar dari kotak gitu. Karena dengan cara kita berpikir keluar dari kotak, kita bisa menemukan ide-ide baru, hal-hal baru, inovasi-inovasi baru, yang kelak itulah yang bisa kita tawarkan kepada lingkungan sekitar kita, ya, sehingga kita bisa eksistensi kita sebagai mahasiswa, sebagai lulusan, sebagai anak-anak muda itu bisa terlihat dengan karya-karya kita yang kreatif. Dan sebenarnya kalau kita pahami bahwa sebuah bisnis misalnya, sebuah industri itu kan dibangun oleh orang-orang kreativitas. Seperti yang tadi Pak Lutfi bilang, hampir semua hal-hal di dunia ini muncul karena suatu proses kreatif. Nah, kalau dalam hal kewirausahaan, dalam hal bisnis misalnya, itu dituntut sekali kreativitas. Nah, dengan adanya kreativitas, maka kita bisa menciptakan bisnis-bisnis, menciptakan usaha-usaha. Nah, dalam hal ini mungkin Bu Christine bisa elaborasi lebih jauh lagi. Pak Rektor ini bisa aja.
Kayak begini Pak Indra, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak muda, kita harus mulai sesuatu dari awal dan harus lebih cepat. Mengapa demikian? Karena gini, saya selalu bilang, persiapkan diri, belajar menciptakan kreativitas itu dengan pertemanan juga yang dengan orang-orang yang kreatif. Jika kita berteman dengan orang yang ngantuan, tidur-tiduran, kita akan mudah tidak terbuka. Tetapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang bergerak dengan cepat, kita biasanya jadi ketularan ikut cepat. Sehingga jadilah orang yang beruntung gitu Pak Indra. Apa tuh orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah ketika kesempatan itu lewat, kayak angin gitu menyapa kita, set, maka kita yang terpilih. Kenapa kita terpilih? Sebenarnya bukan karena kita lebih cantik gitu atau kita lebih ganteng dan sebagainya. No. Ketika kita lebih siap. Nah, masalahnya adalah kesiapan itu sangat dipengaruhi oleh makin cepatnya kita memulai dari awal. Ketika orang lain masih tidur, kita sudah bangun. Ketika orang lain baru mandi, kita udah jalan. Maka ketika kesempatan itu lewat, kita yang kepilih. Dan itu biasanya kita bilang soal keberuntungan. Jadi keberuntungan bukan soal dari atas jatuh ke pangkuan kita, tetapi ketika kesempatan itu lewat, kita yang terambil karena kita yang paling siap. Nah, masalahnya adalah kecepatan kita untuk berubah, kemampuan kita untuk beradaptasi, dan keinginan kita untuk memulai sesuatu yang baru yang tadi diciptakan. Kita kan kadang-kala kalau gagal lalu kita malu, lalu kita putus asa. Tapi ternyata kegagalan itu bisa besoknya kita ada keberhasilan, lalu gagal lagi keberhasilan. Tapi trennya biasanya naik begini, meskipun jatuh, naik gitu. Nah, disitulah kemudian kita tahu, ayo mulai lebih awal daripada yang lain. Ciptakan kreativitasmu. Memang macam-macam, kita ambil contoh ini, tapi kan beda-beda setiap orang. Ini contoh satu saya ceritakan. Mahasiswa saya maju membawa skripsinya kepada saya. Dia mengatakan saya ingin membuka usaha, apa tahu nggak? Kerupuk. Saya bingung kenapa sih kamu kerupuk gitu. Kemudian dia membuat skripsi dan seperti biasa lulus. Sampai satu saat dia WA saya, ibu tahu nggak, saya benar-benar loh membuat kerupuk, dan setiap pagi ibu pasti akan heran begitu banyak tukang kerupuk sudah antri di depan rumahnya. Bayangkan kerupuk itu dimulai dari cita-cita dan dia booming. Saya kurang tahu karena saya tidak pernah melihat produknya. Tetapi bayangkan ketika dia masih mahasiswa, itu usianya baru berapa? Mahasiswa 21, 22. Mimpi itu sudah ada dan dia tidak perlu menunggu sampai umur 30. Begitu dia lulus 23, pada waktu itu 23, 24, dia udah mulai. Dan lalu dia bilang, ibu tahu setiap pagi itu sudah jejer-jejer tukang kerupuk depan rumah saya, dan dia tidak bisa menangani sendiri. Lalu dia hire tetangga-tetangga, teman-temannya untuk membantu produk itu. Dan artinya itu bisa dimulai dari kapan saja, tetapi lebih awal, semakin lebih awal itu semakin bagus. Apalagi kalau diimbuhi dengan banyak kreativitas tadi. Gitu Pak Indra. Iya. Wah, luar biasa Bu Rektor. Siap. Nah, ini tadi kan dari kreativitas dan entrepreneurship. Nah, sekarang bagaimana kreativitas dengan sumber daya manusia, dengan profesionalisme di tempat kerja? Gimana tuh Pak Lutfi? Kaitannya antara kreativitas dengan profesionalisme di tempat kerja. Ya, orang kalau kreativitasnya tidak disertai dengan sikap profesional, dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa juga gitu. Artinya bahwa sebuah kreativitas juga harus ditunjang oleh kemampuan di dalam bagaimana dia berlaku sebagai seorang profesional gitu. Semuanya harus diperhitungkan lah, itu harus diperhitungkan, harus dipikirkan bahwa sebuah kreativitas itu akan bisa ada manfaatnya kepada dia atau kepada sekelilingnya kalau dia mengelolanya secara profesional gitu. Saya kira mungkin itu Pak Indra. Ya. Oke. Kalau seandainya kita bekerja misalnya, kan kita yakin bahwa kreativitas itu adalah cikal bakalnya sebuah kesuksesan.
Nah, ini kira-kira bagaimana peran kreativitas ketika kita bekerja. Nah, mungkin kita ini kan pekerja, mungkin Bu Yunita bisa share di sini. Oh ya, namanya dalam hal dunia, apalagi dunia kerja ya, pasti kan tantangannya banyak ya, nggak selalu apa namanya smooth, dinamisnya kan tinggi, seperti tadi Bu Christine menyampaikan bahwa eranya aja juga sudah berubah, kitanya juga harus berubah. Nah, kita harus pandai membaca apa yang harus kita lakukan atau menyikapi dengan kondisi yang ada. Nah, itu tadi jangan pernah kita apa namanya ya, harus tetap punya semangat untuk belajar ya. Belajar mengulik terus yang kita bisa dapatkan dari banyak hal gitu. Ya tadi dari networking teman-teman kita, kemudian apalagi bisa belajar dari internet, sekarang searching banyak banget ya. AI gitu ya, kita kesulitan ini itu bisa tanya gitu. Yang intinya adalah kita jangan pernah menyerah, mencoba dan terus berusaha dengan berbagai macam cara seperti itu. Ya, intinya kreativitas itu muncul dari sebuah usaha, Ya, usaha. pembelajaran, usaha untuk mengetahui lebih dalam, maka muncul kreativitas. Gitu kira-kira ya Bu Iya, ya. setuju. Tapi memang saya setuju dan Pak Lutfi, kreativitas harus berhitung. Karena mengandalkan kreativitas saja tanpa hitungan itu beresiko. Karena setiap pilihan kan memang ada resikonya. Masalahnya adalah apakah kita bisa menghitung resiko kita dan kemudian ada risk and return, kita kan suka bicara begitu ya. Jadi resiko itu diukur, jangan sampai kita masuk. Dan kan kreativitas itu kan liar ya, kadangkala dia tanpa batas, unlimited. Nah, kita juga harus ada limitnya, karena limitnya kan limit resources yang kita punya. Kalau resources itu nggak cuma SDM, tentu saja ada resources dari sisi dana. Dan kita nggak bisa main-main juga dengan kreativitas, lalu nyoba macam-macam, lalu kemudian kita merugi pada akhirnya, karena kan pada ujungnya kita tentu tetap berharap bahwa kreativitas yang kita ciptakan menghasilkan revenue, tetapi juga diukur-ukur dengan berapa expense yang kita keluarkan gitu. Saya kira gitu ya Pak Indra. Iya, betul sekali. Baik. Jadi tetap harus berhitung dengan resiko yang kita hadapin gitu. Baik, dear friends, sampailah kita di penghujung sesi kita. Saatnya saya memberikan sebuah kesimpulan untuk acara diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa kreativitas merupakan suatu faktor yang akan membuat kita sukses dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan kerja sebagai seorang profesional maupun dalam kehidupan wirausaha sebagai seorang pengusaha masa depan. Dan untuk mencapai kreativitas yang tinggi itu dibutuhkan semacam keseriusan dalam mempelajari sesuatu hal dan dalam menggeluti dalam sesuatu hal. Ketika kita serius dalam mempelajari sesuatu hal dan menggeluti dalam sesuatu hal, maka kita muncul hal-hal baru yang bisa kita ciptakan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Lebih bigger, lebih better, lebih higher, lebih bina insani. Bina insani, bigger, better, higher. Bye.